Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa dilewati. New Chapter Message hari ini Selasa 6 Desember 2022 berjudul Hidup Menuntun Orang Jahat. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Sahabat Bapak Ibu, kita tentunya sering sekali ya melihat kenyataan hidup di kesementaraan ini seakan-akan tidak berimbang loh. Ada ya, contohnya ini ada yang hidupnya seakan-akan tidak takut akan Tuhan, dan memang demikian tidak takut akan Tuhan, tetapi kelihatannya diberkati dalam hal ini berkat lahiriah, punya ini, punya itu, bisa melakukan apa saja karena memiliki relasi, memiliki posisi yang bagus dalam suatu perusahaan, jabatan yang tinggi, dan juga di gereja pun diberikan jabatan pelayanan, dan termasuk juga penyumbang besar di gereja, bahkan lain sebagainya ya. Tetapi loh sahabat Bapak Ibu, ada juga orang yang hidupnya takut akan Tuhan, semakin kesini semakin serupa dengan Kristus, hidupnya juga bertanggung jawab, maksimal dalam tanggung jawab menggelar hidup di kesementaraan, tetapi kelihatannya tidak diberkati. Dalam hal ini berkat lahiriah ya. Bekerja hari ini dan hasilnya hanya cukup untuk besok hari, dan begitu seterusnya. Sahabat Bapak Ibu, melalui perenungan hari ini kita akan disadarkan bahwa memang Tuhan dengan bijak mencegah untuk mencabut lalang yang tumbuh bersama dengan gandum yang juga membawa dampak negatif bagi pertumbuhan gandum. Karena sahabat Bapak Ibu, siapapun kita manusia sebagai hamba Kristus tidak dapat melihat dengan jelas atau membedakan dengan benar antara lalang dan gandum. Sehingga nantinya kalau bermaksud untuk mencabut lalang, gandum bisa tercabut. Seperti halnya kita masih beranggapan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, konotasinya selalu diberkati dalam kelimpahan materi. Memang ya, hal tersebut bisa saja terjadi, tetapi tidak harus demikian. Nah, sebagai hamba Kristus belum dapat membedakan dengan benar hal-hal seperti itu. Kita sering masih sama dapat membedakan antara lalang dan gandum. Untuk itu Tuhan mengingatkan kepada kita semua agar kita membiarkan saja lalang tetap bertumbuh daripada melakukan sesuatu yang dapat membahayakan gandum. Ya, memang ya orang yang suka melakukan kejahatan harus diperingatkan, dan kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Untuk itu firman Tuhan bilang, pisahkanlah dirimu dari mereka. Mereka jelas-jelas merupakan anak-anak si jahat. Akan tetapi kita harus berhati-hati, karena bila tindakan kita berlebihan dan tidak dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita sebagai hamba Kristus termasuk juga dalam kategori orang-orang yang tidak hormat dan tunduk. Akhirnya kitanya yang bisa termasuk hamba yang tidak berkenan. Dalam hal ini orang yang suka melawan jangan dikeluarkan, tetapi harus dituntun dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan lemah lembut. Berat ya sahabat Bapak Ibu, tapi ini perintah firman Tuhan loh. Jika lalang terus dibiarkan berada dalam sarana anugerah, maka mungkin saja lalang tersebut dapat menjadi gandum yang baik loh. Karena itu kita harus bersabar dengan mereka. Kita bukan Tuhan, jadi jangan mengambil alih posisi Tuhan. Yang berhak menghakimi dan melakukan pembalasan hanyalah Tuhan. Jadi kita sebagai hamba Kristus dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan lemah lembut menuntun. Itu tugas kita. Kita harus menjadikan sarana atau fasilitas Bapa ya, yang tadi itu dalam kita menuntun dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan lemah lembut orang-orang yang jahat, itu kita harus jadikan sarana fasilitas dari Bapa untuk menguji kita menghadapi orang-orang yang seperti itu. Nah, kitanya harus menjadi sabar menantikan pertobatan orang-orang jahat. Kitanya terus fokus juga pada perubahan dan pertobatan diri kita. Demikian ya sahabat Bapak Ibu ya, kiranya New Chapter Message hari ini dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.